Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di video kali ini saya ingin mencoba membacakan komentar yang sudah dibuat oleh teman-teman di dalam komentar YouTube saya sebelumnya ya. Jadi saya akan mencoba membacakan dan saya akan mencoba menanggapi ya. Baik, yang pertama ada komentar dari Alfakin. Saya kena asam lambung ditambah dengan TBC. Jadi saya harus minum obat TBC selama 6 bulan. Jadi saya harus melawan sensasi asam lambung sama efek samping dari obat TBC yang mempengaruhi lambung juga. Sangat menderita rasanya, tapi saya masih semangat dan menjalani pengobatan. Baik, Mas Alfakin ya, harus tetap semangat ya, harus tetap semangat, jangan pernah putus asa ya, karena rasa semangatmu itu akan sangat membantu kamu dalam kesembuhan ya. Jadi gini Mas Alfakin, untuk terkait TBC Mas Alfakin harus butuh bantuan dokter, harus butuh bantuan dokter. Untuk hal TBC tidak bisa dengan hal bodoh amat, tidak bisa, harus butuh bantuan dokter. Mas Alfakin harus minum obat yang diberikan oleh dokter untuk masalah TBC-nya ya. Itu nggak bisa TBC dibodoh amatkan, itu nggak bisa, tetap harus butuh bantuan dokter ya. Namun di sini terkait anxiety-nya Mas Alfakin itu harus mengobati dengan cara diri Mas Alfakin sendiri. Ya, karena anxiety Mas Alfakin itu ya, itu murni ya, murni hanya yang bisa mengobati adalah diri Mas Alfakin sendiri ya. Itu. Terus sensasi-sensasi yang disebabkan oleh anxiety ya, Mas Alfakin harus bisa tenang, harus bisa rileks ya, jangan cemas, jangan takut ya. Harus kita terima, dalam arti terima itu ya udah gitu. Saya merasakan, ya udah saya terima, saya merasakan sensasi ini, saya terima. Tapi jangan dipikirkan, jangan dicemaskan, jangan ditakutkan, jangan dirasa-rasa. Walaupun memang Mas Alfakin ini merasakan, itu dia. Jadi kalau saran saya Mas Alfakin itu antara TBC dengan anxiety ya harus seimbang ya. TBC-nya harus diobatin, anxiety-mu juga kamu harus bisa mengobati dirimu sendiri. Karena kenapa Mas Alfakin? Anxiety itu ya, saya khawatirnya anxiety-mu, kecemasanmu itu akan mempengaruhi kinerja obat untuk TBC-nya. Ya, namanya orang cemas, namanya orang takut, panik, gelisah. Ya, mau makan apapun itu juga nggak enak. Ya, mau minum apapun juga nggak enak. Ya, nggak akan jadi daging kalau orang bilang dulu ya. Makan seenak apapun kalau stres nggak akan jadi daging. Ya, sama halnya seperti obat. Ya, obat sebagus apapun itu kalau kitanya stres ya, itu juga nggak akan berkhasiat maksimal. Itu jadi Mas Alfakin harus bisa mengatasi atau bisa mengendalikan anxiety-nya agar obat TBC Mas Alfakin itu bisa bekerja maksimal ya. Semangat Mas Alfakin ya. Itu semangat. Saya yakin Mas Alfakin ini dengan rasa semangat untuk bertahan menjalani pengobatan Mas Alfakin di sini, Mas Alfakin akan mendapatkan kesembuhan. Amin ya Mas Alfakin ya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Dari akun pribadi, perut begah, kembung dan sendawa terus harus bagaimana, katanya gitu. Perut saya begah, kembung dan sendawa terus, harus bagaimana ya. Saya juga udah sembuh ini, udah jadi mentor ya, udah sembuh, sudah jadi mentor. Saya masih sering sendawa kok, perut saya masih sering kembung kok ya. Ya kan, karena kenapa, itu sensasi biasa ya.
Ya Mas dulu waktu sehat dulu emang nggak pernah sendawa terus. Sendawa, mohon maaf, ngentut, ya kan pernah. Ya kan, perut kembung, begah, pasti pernah. Dulu waktu sehat, Masnya mikirin nggak? Kalau kembung, kalau sendawa dipikirin nggak? Dipanikkan nggak? Dicemaskan nggak? Ditakutkan nggak? Kan enggak. Kenapa sekarang kok sendawa aja dipikirin? Begah aja dipikirin, ditakutin. Ya, itu dia. Sebenarnya sendawamu hal biasa, kembungmu itu hal biasa. Tapi karena kamu ada anxiety, semua dibikin luar biasa. Ya, dibikin luar biasa. Itu. Sebenarnya kembung dan sendawa itu nggak usah diobatin, nanti akan hilang dengan sendirinya. Ya, tapi namanya orang anxiety pasti mikirnya gini, aduh bagaimana cara ngobatinnya ini? Ya, bingung dia nyari obatnya. Ya, padahal sensasi sepele dulu waktu sehat dia selalu merasakan sensasi ini. Itu dia. Ya. Ayo dong semangat teman-teman. Udah jelas penyakit ini menggiring kita penderita ya, selalu terbelenggu ya, bingung dengan sensasi. Ya, menggiring kita nih penderita agar selalu mengobati sensasi. Ya, kita jadi sensitif, hal sepele aja kita rasakan, kita lebay, kita lebih-lebihkan, kita besar-besarkan sensasi tersebut. Padahal sensasi itu sensasi sepele. Ya, waktu sehat dulu ngerasain sensasi ini bahkan kita nggak mikirin. Itu loh. Dulu kalau kita sendawa waktu sehat, mohon maaf kayak he gitu kan, kita ngomongnya apa? Alhamdulillah, kan gitu. Alhamdulillah. Udah kita nggak mikir aneh-aneh. Ya, kalau perut kembung ya kan paling begah nggak enak aja di perut, tapi kita nggak takut, nggak panik. Itu dia Mas ya. Udahlah kamu jangan terlalu sensitif sama sensasi ya. Jadi takut sendiri kan kamu. Ya, jadi bingung sendiri kan. Itu kan udah saya bilang. Untuk masalah anxiety ya, sensasi yang disebabkan oleh anxiety, semua sensasi yang muncul dan kamu rasakan, kamu harus bisa membodo amatkan. Membodo amatkan. Jangan dipikirkan, jangan dicemaskan, jangan ditakutkan. Karena penyakit ini memang sengaja memunculkan sensasi biar kamu itu panik, biar kamu itu takut, biar kamu itu cemas, agar asam lambung kamu selalu berlebih. Makanya kamu gak bisa lepas dari yang namanya lingkaran setan. Ya, apa itu lingkaran setan? Antara pikiran dan sensasi berkolaborasi ya, bekerja sama untuk menyiksa para penderita. Makanya penyakit ini selalu membuat para penderita itu nggak bisa, hati kita nih nggak bisa bahagia, nggak bisa seneng, nggak bisa ceria, nggak ada namanya percaya diri. Ya, kok bisa loh? Ya, penyakit apa ini? Ya inilah penyakit pikiran. Ya, itu dia. Semangat Mas akun pribadi. Abaikan aja, cuekin aja walaupun memang kamu merasakan. Bodoh amat, jangan dipikirin, jangan ambil pusing ya. Jangan mau kita itu dikerjai oleh penyakit ini. Ya, karena penyakit ini emang selalu menggiring kita sebagai penderita itu kerjanya untuk berpikir terus ya, berpikir penyakit ya. Itu dia. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Doyok Tok. Kalau udah pernah masuk RSJ, rumah sakit jiwa, ketemu orang grogi, kenapa ya Mas? Wow, kamu ngapain ke RSJ? Ke RSJ ngapain? Ya Mas, itu udahlah, janganlah kamu mau uji nyali kamu di sana. Ya, Mas, ya semua orang anxiety, ya nggak semua sih, pasti ada beberapa orang anxiety yang berpikir takut gila. Ya, dia berbulan-bulan, bertahun-tahun selalu berpikir takut gila, takut gila, takut gila, tapi nggak gila-gila. Ya, sama Mas, pengalaman saya sama yang sudah saya jelaskan di video YouTube saya sebelumnya. Ya, saya minta sama orang tua saya untuk dibawa ke rumah sakit jiwa, sama.
Saya minta sama istri saya untuk saya dibawa ke rumah sakit jiwa, karena saya merasa hati saya hampa, nggak bisa semangat hidup, nggak punya ceria, nggak punya seneng, ya nggak bisa. Pokoknya hidup itu hampa, ya terus pikiran itu ngoceh aja, ya pikiran ngoceh, ngomong terus, ya terus mencekam, menakutkan. Nah itu saya merasa mental saya, psikis saya sudah terganggu, makanya saya minta dibawa ke rumah sakit jiwa pada saat itu. Tapi kalau ditanya gila nggak saya, enggak, saya nggak gila gitu. Ya sama kayak kamu ya, kamu udah pernah masuk RSJ ya, kamu gila nggak? Mohon maaf, gila nggak? Kan enggak. Itulah anxiety. Anxiety seperti itu karena kita tidak bisa mengkontrol pikiran kita, karena kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita. Pikiran kita selalu kita biarkan, kita liarkan untuk menakuti diri kita sendiri. Ya, sebenarnya kan ini pikiran kita ini yang negatif, yang menakuti diri kita kan pikiran kita sendiri. Iya, makanya kita kontrol, kita kendalikan, jangan biarkan pikiran kita terlalu liar. Ya, sehingga menakuti diri kita sendiri. Ya, apa sih orang anxiety? Sesuatu hal yang belum terjadi aja udah selalu dipikirkan, ditakutkan, dicemaskan. Itu ya, udah pokoknya Mas Doyok ya, obati cemasmu. Ya, obati cemasmu, kalahkan rasa takutmu, kendalikan pikiranmu. Ya, semangat Mas Doyok ya. Saya yakin kamu kalau praktek untuk melawan pikiranmu ya, kendalikan pikiranmu dengan cara kamu bisa menenangkan pikiran, merilekskan pikiran, kamu bisa fokus ya. Fokus, paksa pikiran kamu fokus dalam hal apa yang sedang kamu lakukan, kegiatan apa yang sedang kamu lakukan. Latih fokus pikiranmu. Jangan kamu sedang melakukan kegiatan nyuci motor tapi pikiran kamu mikirinnya penyakit, mikirinnya takut gila. Jangan, dilatih. Kamu nyuci motor, kamu latih fokus kamu nyuci motor. Ya, latih kamu bikin ya, paksa diri kamu bahagia, paksa diri kamu senang, paksa bikin kamu ceria, percaya diri lagi, paksa. Karena yang bisa merubah semua itu adalah dirimu sendiri. Ya, Mas Doyok. Semangat Mas Doyok ya, harus semangat. Saya mentor aja semangat, masa teman-teman gak semangat? Iya dong, ya. Oke. Komentar berikutnya dari Asep Suhendra. Mas sendiri sembuh tanpa obat, dia nanya. Mas sendiri sembuh tanpa obat? Ya, saya tanpa obat ya. Baik, akan saya coba jelaskan pengalaman saya dulu dari awal sakit ya, terpuruknya saya bisa akhirnya saya bisa sembuh ya, sembuh dari anxiety. Jadi awalnya Mas ya, awalnya saya tuh dulu nggak tahu saya itu kena sakit apa. Yang saya tahu saya tuh sakit telinga berdenging ya. Yang saya tahu saya sakit telinga berdenging karena telinga saya nih sebelah kiri nih berdenging. Kalau teman-teman bayangkan itu kayak kita hewan di pohon bambu tongkeret yang nih, nah itu non-stop, nggak ada berhenti-berhentinya, nggak ada paus-pausnya, non-stop 24 jam ya. Terus akhirnya saya berobat ya, ke rumah sakit saya berobat untuk menyembuhkan telinga berdengingnya. Itu dua tempat ya, dua tempat maksudnya rumah sakit ya, dan dua dokter ya, dua dokter, dan hasilnya tidak bisa menyembuhkan. Memang sudah mungkin udah nasib saya ya kan, sudah nasib saya. Untuk dokter rumah sakit sudah maksimal ya, sudah maksimal. Saya sudah dicek ya, udah namanya saya pakai headset, dicek
ya, ada suara, denger apa enggak, wah pokoknya banyak deh, sampai saya dipakai sinar telinga saya, udah maksimal, kalau rumah sakit sudah maksimal. Tapi memang pada saat itu saya berpikir gini loh, ini kenapa telinga saya kok tiba-tiba berdenging. Waktu itu saya belum cemas, belum berlebih, belum, ya. Seiring waktu saya cari, ternyata ini sakit, katanya asam lambung. Telinga berdenging disebabkan dari asam lambung. Ya, saya bingung dulu, berpikirnya gini, kok asam lambung bisa menyebabkan telinga berdenging, ya kan. Itu dia. Akhirnya saya semakin mendalami, semakin kepo, ya, semakin kepo dengan kekepoan saya, dan akhirnya saya mulailah anxiety. Ya, itu dia. Dikarenakan kekepoan saya, searching Google, searching YouTube, ya, akhirnya saya menjadi anxiety. Ya, jadi serba takut, ya. Saya 3 bulan nggak bisa tidur sama sekali, ya, sama sekali. Obat tidur macam apapun itu saya beli. Saya beli obat tidur, saya minum, nggak ada yang namanya berhasiat bisa tidur, nggak ada. Iya, terus saya 3 bulan saya nggak kerja. Saya nggak kerja, nggak berani namanya saya keluar rumah. Ya, saya takut kalau ada hujan, saya takut. Kalau ada tamu datang ke rumah, saya takut. Kalau ada telepon, saya nggak berani ngangkat. Ada orang WA saya, ngechat saya nggak berani buka, nggak berani bales. Ya, semua saya bikin takut. Itu dia, luar biasa penderitaan saya. Akhirnya saya mengobati dulu, yang saya pikirkan, yang saya obati adalah lambung, karena berkaitan asam lambung. Jadi saya berpikir lambungnya yang diobatin. Ya, dulu saya berpikirnya lambungnya yang harus saya obatin. Akhirnya saya mantang makanan, ya. Saya cuma rebus-rebusan, kukus-kukusan. Boleh ayam tapi dibakar, ya kan. Itu serba bening. Itu dia. Minumnya cuma air putih anget, air putih biasa, nggak berani yang lain-lain. Itu dia. Terus saya juga makan daun binahong, ya, daun binahong, daun antanan. Terus saya makan kemangi, terus saya makan lidah buaya, terus saya minum kunyit setiap pagi, terus saya minum air bengkoang, belum yang herbal yang lain, belum obat medis yang lain, obat lambung, tetek bengek itu udah saya minum semuanya, dan hasilnya tidak berkhasiat, tidak ada namanya perubahan, ya, ya gitu-gitu aja gitu loh. Dan akhirnya seiring waktu saya sudah mulai jengah, ya, jengah dengan penyakit ini, ya, sampai akhirnya saya itu dibilang menyerah, tapi saya semangat gitu loh. Karena waktu itu kan yang ditakutkan apa sih? Kematian, ya. Nah, akhirnya saya bukan menyerah, ya, tapi semangat gini loh. Udahlah, kalau emang harus mati, mati aja lah. Daripada harus menderita kayak gini, hidup menderita kayak gini. Udahlah, mati, mati sekalian dah, udah deh. Pasrah saya. Apa sih yang bikin saya takut? Apa sih yang bikin saya mati? Sensasi apa sih yang bikin saya mati? Ya, dari itulah saya mulai berangkat kerja lagi, ya. Mulai masuk kerja lagi. Saya ceritain, pertama kali saya masuk kerja, ya, saya naik motor itu kurang lebih ke kantor saya itu 30 menit, setengah jam, ya. Terus Depok kan macet, ya, macet. Saya jalan nih naik motor. Wah, mau keluar dari rumah ini, ngeluarin motor aja itu udah deg 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 deg, jantung itu udah berdebar. Tapi saya paksa, ya. Akhirnya saya berangkat kerja. Istri saya seneng, orang tua saya seneng ngelihat saya berangkat kerja, ya. Tapi baru keluar ke jalan raya, kebetulan pas-pasan sama mobil ambulans. Sama mobil ambulans yang sirininya wang 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 wang. Wah, itu percaya nggak teman-teman? Saya langsung belok masuk gang. Ya, nggak peduli saya ini gang nembusnya kemana, karena saya takut melihat ambulan itu, takut. Akhirnya saya masuk gang, masuk berhenti. Di situ saya menangis, menangis.
Saya mempertanyakan ke diri saya, ya Allah, saya ini tuh sakit apa? Saya ini sakit apa? Kok sampai seperti ini mental saya, ketakutan saya? Ya, dan di situ saya coba menenangkan diri saya dan saya melanjutkan perjalanan, ya. Nah, setibanya di kantor baru sampai parkiran, ya, baru sampai parkiran naruh motor nih, standarin motor, ada temen nyapa, "Weh, Dit, weh, kemana aja lo nggak pernah masuk?" Ya kan, terus ngeliat temen banyak. Itu percaya nggak teman-teman? Yang tadinya baru saya standarin, standarnya saya naikin lagi. Langsung saya tancap gas pulang. Saya pulang. Karena kenapa? Saya takut luar biasa. Mencekam, takut. Ya, akhirnya saya pulang. Sepanjang perjalanan saya pulang dari kantor ke rumah, nangis saya. Nangis. Dan sampai rumah saya cuma bisa nangisin ngeluhnya saya, nangisin menderitaannya saya. Itu sambil nangis saya bilang, mikir nih, saya sakit apa, kenapa saya bisa seperti ini, kenapa kok luar biasa penyakit ini. Ya, ya, nah terus akhirnya saya lawan. Besok saya kerja lagi, ya, masih takut, besok kerja lagi. Saya latih terus, sensasi saya bodo amatin. Saya udah nggak minum obat, saya udah nggak mantang makanan. Saya makan semua. Walaupun diawali dengan rasa takut, ya, tapi akhirnya saya lawan, saya makan semua makanan. Obat namanya herbal, terus namanya kayak kunyit segala macam, udah nggak saya minum. Saya memperlakukan diri saya selayaknya manusia normal. Ya, makan ya makan apa adanya yang ada di meja. Ya, terus kalau di luar ya kita mau makan, makan apa aja. Itu nikmatin makanan, disyukuri, jangan ditakuti. Karena sesuatu hal, makanan apapun itu kalau didasari dengan rasa takut juga nggak akan jadi daging, malah jadi penyakit. Itu dia. Saya nggak pakai obat, berhenti saya pakai obat, ya. Dan dalam proses perjuangan saya, ya kan, tetap saya masih belum bisa tidur, itu belum bisa tidur. Tapi akhirnya dengan saya melawan rasa takut saya melawan rasa cemas saya, ya kan. Dulu mau tidur aja takutnya kenapa, udah terngiang-ngiang, ya Allah, udah malam aja, ya kan, aduh bisa tidur nggak ya, aduh bisa tidur nggak ya. Akhirnya saya cuma di atas kasur, cuma tidur, mata merem, ya kan, telinga standby, pikiran kemana-mana, pikiran menakut-nakuti, pikiran mikirin penyakit, mikirin sensasi, ngeluh. Nah, itu di atas kasur. Akhirnya setelah saya bangkit, ya, saya lebih baik begadang. Pada saat itu kan dituntut namanya 3P, pola hidup, pola makan, pola pikir. Saya abaikan semua, saya cukup pakai 1P, pola pikir, pola hidup, pola makan, saya abaikan. Ya, terus akhirnya saya nggak bisa tidur. Saya bukan yang ngeluh di atas kasur lagi, tapi saya keluar dari rumah. Saya cari temen saya ajak begadang, saya ajak nongkrong, saya ketawa-tawa, saya happy-happy. Tidur nggak bisa tidur, bodo amat, saya dulu mikir gitu, bodo amat. Dan akhirnya seiring waktu berjalannya proses saya melatih mental saya, itu akhirnya saya bisa tidur nyenyak, tidur pules, makan nikmat, ya, kemana-mana sudah nggak takut, ya, nggak. Nah, lama-lama pikiran kita yang negatif lama-lama berangsur berkurang, ngoceh mikirnya, berkurang dan akhirnya normal. Itu loh, ya. Karena kenapa penyakit ini tidak ada obatnya, teman-teman, saya kasih tahu. Karena penyakit ini murni adalah diri kita sendiri musuhnya. Ya, kita sedang berperang dengan diri kita sendiri, pikiran. Itu dia. Ya, semangat teman-teman. Saya bisa, kalian juga pasti bisa, ya. Panjang kalau mau diceritain pengalaman saya awal sakit dulu sampai sembuh, panjang, ya. Apalagi ngebahas sensasi, nggak ada habisnya. Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya dari Yuri Yuwans. Setuju bang, sebenarnya yang punya anxiety itu sedang perang dengan mentalnya
Setuju bang, sebenarnya yang punya anxiety itu sedang perang dengan mentalnya. Mantap sekali motivasinya, luar biasa. Ini oh laki-laki Mas Yuri, ya bener sekali, bener. Ya, anxiety itu adalah kita perang dengan mental kita sendiri, kita perang dengan diri kita sendiri. Ya, itu dia, karena anxiety itu ciptaan dari pikiran kita sendiri, ya, halusinasi, ilusi pikiran kita yang terlalu liar, yang terlalu kita biarkan sehingga menakuti diri kita sendiri, dan akhirnya diri kita jadi takut. Makanya lah orang anxiety itu sangat mempengaruhi perasaan hati, perasaan. Jadi nggak bisa bahagia, jadi nggak bisa seneng, nggak bisa ceria, jadi nggak percaya diri. Ya, terus hati kita jadi diganti tuh yang indah-indah, diganti yang jelek jadi yang negatif, jadi takut, jadi cemas, jadi nggak tenang, ya, jadi gelisah. Itu dia, itulah anxiety. Jadi teman-teman di sini harus paham dan mengerti. Bagi teman-teman yang masih fokus menyembuhkan lambung, udahlah. Jangan terlalu fokus nyembuhin lambung, karena bukan lambung yang harus diobati. Bukan. Ya, kalian datang ke manapun itu ya, namanya apa, oknum-oknum pedagang herbal pasti mengarahkannya lambung yang disuruh diobatin, ya, karena biar laku dagangannya, gitu loh. Karena kalau dia mengarahkan mentalnya yang diobatin, nggak laku, karena mental nggak ada obatnya. Saya kasih tahu ini, bener, saya pengalaman dari saya, dan saya yakin teman-teman, banyak teman-teman yang dinasihati oleh keluarganya sendiri atau temannya sendiri yang mengatakan kamu itu sakit dari pikiranmu sendiri, kamu tuh sakit dirimu sendiri, pasti gitu. Tapi teman-teman selalu membantah, ya pasti hati ke teman-teman itu berontak ngomong gini, kamu nggak tahu rasanya saya sakitnya seperti apa, menderitanya saya seperti apa, kamu nggak pernah ngerasain sakitnya saya. Itulah orang anxiety, dikasih tahu yang bener ngelawan, ngebatu keras kepala. Padahal bener yang dibilang sama saudara, sama keluarga, sama temen. Ya, penyakitnya dibuat dari dirinya sendiri, obatnya diri kita sendiri. Itu dia. Ya, teman-teman ya, semangat dong, harus paham ya, jangan fokus nyembuhin lambung, jangan fokus nyembuhin sensasi, percuma. Percuma saya kasih tahu. Ya, sia-sia ikhtiar kalian tuh sia-sia. Lebih baik kalian ikhtiar menyembuhkan mental kalian, pikiran kalian itu loh. Ya, ayo dong, semangat. Baik, pertanyaan berikutnya dari Henry Hen. Aku udah 7 bulan bang nggak berani keluar rumah. 7 bulan nggak berani keluar rumah. Punya anak nggak bang? Ya, kira-kira anaknya kalau dikeluarin dari rumah itu lagi biasa di dalam rumah, terus sesekali dibawa keluar rumah, pasti seneng. Ya, seneng anaknya. Lah bapaknya ya, biasa 7 bulan dibawa di dalam rumah ya, terus disuruh keluar rumah, takut. Ya, kalah mentalnya sama anak kecil. Itu dia. Itulah anxiety, jahatnya anxiety. Ya, bikin kita ini penderita jadi luar biasa, jadi menderita banget gitu loh. Ya, yang tadinya jagoan, preman, wah, pemberani, wah, gampang marah, emosian, kena penyakit ini jadi ayam sayur. Iya, jadi ayam sayur, nggak usah diajak berantem, dilihat matanya aja juga udah langsung nunduk, takut. Iya, nggak usah kita tantang berantem, disapa aja, bro, lu kurus amat lo, sakit lo, bohong kalau nggak ciut langsung berdebar-debar, ya, langsung kepikiran. Nah itu orang anxiety. Ya, ayo lo mas, kamu mau sembuh ya, lawan rasa takutmu. Ya, kamu 7 bulan gak keluar rumah, ya mau sampai kapan? Ya, obatnya gak usah kamu cari, kamu beli ke apotik. Mbak, saya mau beli obatnya apa mas, sakit apa? Saya udah 7 bulan nih mbak gak keluar rumah, saya beli obat dong biar berani keluar rumah. Kira-kira ada nggak?
nggak ada. Obatnya, Mas Henry, ya, kamu harus latih dan lawan rasa takutmu. Paksa dirimu itu keluar dari rumah. Paksa. Ya, nanti pada saat kamu keluar dari rumah, kamu melawan rasa takutmu, walaupun sensasi itu nyerang, muncul ya, muncul jantung berdebar, keringet dingin, gemeter, nyesek, pengennya cepat pulang, kamu latih, kamu bertahan di luar. Paksa diri kamu bahagia di luar, paksa diri kamu seneng di luar, paksa diri kamu betah di luar. Ya, oke, hari pertama kamu latihan, kamu cuma mampu setengah jam. Gak apa-apa. Besok kamu latih lagi. Ya, kalau perlu, udah kamu gak usah di rumah. Di luar terus. Ya, dilatih, Mas. Gak ada yang namanya sembuh instan, gak ada. Semua butuh proses. Ya, jatuh bangun. Hari ini kamu semangat, besok down. Besoknya lagi semangat, besok down. Ya, di saat kamu down ya, kamu harus bisa menyemangati dirimu. Lawan sesuatu hal yang kamu takuti, kamu lawan. Untuk masalah sensasi muncul dan kamu rasakan, bodoh amat. Kalau kamu bisa ngikutin apa yang saya katakan, kamu akan sembuh. Percaya sama saya. Ya, orang anxiety ya diajarin, diajak sembuh tanpa obat, nggak mau. Maunya malah beli, maunya malah bayar, maunya malah ngeluarin uang. Dikasih gratis nggak mau, maunya bayar. Kan aneh orang anxiety. Karena kenapa? Pengennya cepet sembuh, pengennya instan, maunya nggak mau melawan dirinya, mau dihindarin itu melawan dirinya sendiri. Ya karena nggak punya mental, tapi dia punya uang, dia berpikir saya nggak punya mental, saya punya uang, saya bisa sembuh. Percuma, saya kasih tahu, nggak guna uangmu, nggak guna. Ya, Mas Andit, saya nggak punya mental, tapi saya punya uang, uang saya banyak, saya bisa sembuhkan. Nggak bisa. Ya, lebih bagus orang yang nggak punya uang, tapi dia punya mental. Itulah mereka yang bisa sembuh, malah seperti itu. Ya, mental, semangat, bangkit dari keterpurukan. Ya, kalahkan rasa takutmu. Kayak Mas Henry, kamu 7 bulan gak keluar rumah. Emang ada apa di luar rumah? Kan gak ada apa-apa. Digebugin kamu di sana, ditagih hutang kamu di luar, kan enggak. Itu karena kenapa? Pikiranmu yang selalu menakuti dirimu, sehingga mentalmu gak kuat, gak berani. Ya, dan kamu akhirnya selama 7 bulan gak berani bangkit, gak berani melawan dirimu. Akhirnya selama 7 bulan kamu menderita di dalam rumah. Ya salah sendiri, kenapa kamu gak mau ngelawan, gak mau ngelatih. Latih, Mas. Latih. Semangat, harus semangat dong, ya. Jangan mau kamu dibikin menderita oleh anxiety-mu sendiri. Ya, Mas, ya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Eri Sutisna. Bang, kenapa ya sensasi sembuh kambuh padahal saya selalu menjaga 3P? Ya, saya kasih tahu ya. 3P itu bagus. Bagus, tapi untuk orang yang sehat pikirannya, normal pikirannya, psikis mentalnya normal, itu 3P bagus untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga stamina. Iya, pola pikir, pola hidup, pola makan tuh bagus. Tapi kalau untuk orang anxiety nggak usah pakai 3P, cukup 1P. Cukup 1P. Karena kenapa? Kita ini kelainan mental, ini psikis kita ini bermasalah. Ya, pola makan. Kalau kita normal sehat, pola makan kita jaga, kita mantang, kita nggak takut. Tapi kalau orang anxiety mantang, jaga makanan, mantang, itu malah jadi takut, malah jadi menderita. Ya. Terus pola hidupnya orang sehat, dia menjaga pola tidurnya, ya, olahraganya. Tapi kalau orang anxiety menjaga pola hidup, pola tidurnya, boro-boro bisa tidur. Ya, bisa tidur pules, bisa tidur nyenyak, yang ada ngelamunin penyakit di atas kasur, mikirin penyakit di atas kasur. Terus kalau orang normal sehat dulu, pola hidupnya dia olahraga, ya kan, lari lah, jogging lah, main sepeda lah,
ya kan, berenang lah, main bola lah. Tapi kalau pola hidupnya orang anxiety ya, cuma senam di tempat, tahu nggak, senam di tempat sambil megang fresh care, senam di tempat. Padahal dulunya dia atlet bola. Ya, atlet bola, giliran kena anxiety, jaga pola hidupnya, olahraga, cuma senam. Yang dulunya hobinya lari, kena anxiety, cuma senam di rumah sambil berjemur, megang olesin fresh care, ngirupin kayu putih. Itu dia, karena kenapa? Orang anxiety selalu menganggap dirinya itu sakit. Orang anxiety selalu memperlakukan dirinya selayaknya orang sakit. Orang anxiety maunya orang itu ngerti dan paham kalau kita itu sakit, salah sendiri. Ya, padahal kalian nih teman-teman, ya, mau main bola sana kuat, mau lari sana kuat. Ya, karena diri teman-teman yang selalu menghakimi diri teman-teman tuh sakit. Ya, jadi teman-teman merasa nggak mampu, teman-teman merasa, ah saya sakit, nggak bisa saya main bola lagi. Padahal mah bisa, tergantung dari mindset pola pikir teman-teman. Teman-teman melemahkan diri sendiri atau menguatkan diri sendiri, tergantung teman-teman. Ya, itu dia. Makanya orang anxiety nggak usah pakai 3P, saya kasih tahu. Ya, cukup 1P, ya. 1P itu dia. Kamu pola hidup, ya kan, sih nggak bisa tidur Mas Andi, udah nggak usah tidur, nggak usah tidur, kamu keluar dari rumah, begadang, nongkrong sama teman, ketawa-tawa, happy happy. Ya, terus Mas Andi saya takut, saya maunya olahraganya senam aja Mas Andi. Jangan, udah kamu main yang capek nggak apa-apa. Ya, sampai muntah-muntah nggak apa-apa. Ya, itu dia. Pola makan, udah nggak usah mantang-mantang, makan semuanya, nggak usah takut. Yang penting apa teman-teman, jangan berlebih. Yang saya bilang jangan berlebih, contoh kamu makan nasi padang sehari 3 kali, ya nggak boleh juga. Ya, boleh makanan apa aja boleh, yang penting jangan berlebih. Itu dia, ya, kuncinya itu aja. Ah, teman-teman semangat ya, Mas Eri Sutisna ini. Itu dia. Terus kan, pertanyaan komentar berikutnya dari Mama Rizky. Sama bang, lihat orang aja takut, kalau udah nggak kerasa banyak sensasi lagi. Sama bang, lihat orang aja takut aku, kalau udah nggak kerasa banyak sensasi lagi. Tapi kok pikiran ini suka nakutin terus ya. Tipsnya gimana bang? Aku udah 3 tahun lewatin sampai titik ini, udah alhamdulillah. Ya, Mama Rizky. Sama bang, lihat orang aja aku takut. Kenapa takut kamu lihat orang? Salah sendiri kamu, kenapa arahinnya ketakut? Itu dilatih, dilawan. Makanya kamu dilatih berinteraksi lagi seperti dulu, normalnya dulu dilatih. Karena memang orang anxiety itu nanti ujung-ujungnya jadi minder, jadi pemalu, jadi nggak percaya diri. Makanya kalau mau sembuh dilatih, ya, ngobrol sama orang, ya, beradaptasi, interaksi sama orang, dilatih. Walaupun kamu ngobrol keringet jagung nih, ya, nggak berani natap matanya, dilatih. Kamu fokus, kalau ngobrol sama orang tuh fokus, konsentrasi, dilatih, ya. Itu dia. Kalau udah nggak kerasa banyak sensasi lagi, tapi kok pikirannya suka nakutin terus, oh jadi kalau nggak kerasa sensasi, pikirannya kok tetap nakutin terus. Karena kamu itu bukan sakit badan, bukan sakit sensasi, tapi kamu sakit pikiran. Tapi kamu yang kamu obatin adalah sensasimu, bukan pikiranmu. Kan aneh. Yang harusnya diobatin adalah pikiranmu. Ya, kamu walaupun badan kamu fit, badan kamu sehat, nggak ada sensasi, saya yakin pikiran kamu selalu takut, pikiran kamu selalu cemas, pikiran kamu selalu gelisah. Nah, itulah karena kamu sakit anxiety, sakit pikiran atau kecemasan berlebih. Itu dia. Obatnya kenapa? Bagaimana mas? Ya latih, dilatih. Kalahkan rasa takutmu, kalahkan rasa cemasmu. Tempat manapun yang bikin kamu
Takut kamu hadapi, kamu datengin, kamu lawan. Sensasi muncul, bodoh amat. Itu. Terus masalah kamu nggak bisa bahagia, kamu nggak bisa seneng, kamu nggak bisa ceria, kamu nggak bisa percaya diri, ya kamu latih. Kamu paksa bahagia, kamu paksa seneng, kamu paksa percaya diri. Dilatih. Itu jangan cuma ngeluh di rumah. Itu dia, karena orang mengeluh tidak akan bisa menyembuhkan penyakit anxiety-mu. Itu dia, ya. Aku udah 3 tahun lewatin sampai titik ini, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Mbak, ya, kamu sudah 3 tahun loh. Itu 3 tahun, coba kamu lawan, kamu latih rasa takutmu, rasa cemasmu. Kamu kalahkan rasa takut sensasi, kamu hadapi sensasi, kamu bodoh amatkan sensasi. 1 bulan aja kamu latih, 1 bulan, gak usah lama-lama. Itu kamu pasti jauh akan membaik. Nanti yang kamu cari, kalau kamu sudah membaik, yang kamu cari bukanlah kesembuhan, tapi yang kamu cari itu adalah ya seperti biasa, menjalani hidup seperti biasa. Bukan lagi kesembuhan yang dicari. Kalau kita sudah paham dan mengerti, itu dia. Karena pada dasarnya kamu itu nggak sakit. Kamu nggak sakit, kamu itu sehat. Yang sakit itu pikiranmu. Itu dia. Ya, semangat ini. Siapa? Mama Rizky, ya. Oke, selanjutnya dari Irianti Sapri. Baru gabung Mas Andi, sedih rasanya dengerin penderitaannya. Dulu aku udah 1 tahun lebih merasakan penderitaan ini. Takut mati, takut sendiri, takut mendengar kabar buruk, takut mandi, segala macem aku takutin. Wow, rasanya menyiksa. Sudah menghabiskan uang puluhan juta, tapi nggak sembuh juga. Capek rasanya. Moga saran Mas Andit bisa membuat aku menjadi sehat dan tenang. Oke, Mbak Irianti, ya. Dia takut, ya. Takut mati, ya. Takut sendiri, takut mendengar berita buruk, takut mandi, ya, segala macam selalu ditakutkan. Ya, salah sendiri Mbak Irianti. Ya, kamu kenapa menakuti dirimu sendiri? Kenapa pikiranmu selalu menakuti dirimu sendiri? Iya, kamu adalah nahkoda untuk dirimu. Ya, kamu mau kamu arahkan ke takut, kamu mau mengarahkan ke berani, kamu mau mengarahkan ke panik, kamu mau mengarahkan ke tenang. Itu semua tergantung dari kamu sendiri. Kamu adalah nahkoda untuk dirimu sendiri. Kamu adalah penguasa dari dirimu sendiri. Ya, kamu kendalikan, kamu kelola. Ya, di saat kamu takut, kamu harus bisa mengendalikan rasa takut itu. Kamu alihkan ke rasa keberani. Ya, bagaimana caranya, dan caranya bagaimana? Kamu adalah penguasa. Ya, penguasa bagi dirimu. Itu loh. Semua hal yang kamu takutin itu cuma ilusi, hayalan. Hayalan. Itu dia. Ya, nggak usah kamu takut, kamu latih makanya. Ya, Mbak Irianti, kamu tak latih takut mati. Udah berapa lama kamu mikir takut mati? Sebulan, 2 bulan, terjadi nggak? Enggak. Terus kenapa kok dipikirin terus? Udah tahu itu adalah ilusi pikiranmu, liarnya pikiranmu, jahatnya pikiranmu. Ya, tapi kenapa kamu benar-benar seakan-akan akan terjadi? Ya itulah. Ya, terus kamu takut sendiri, latih kamu sendiri di rumah, dilatih, dilawan. Ya, tenangkan dirimu. Itu dia. Terus takut mendengar kabar buruk, ya, sesuatu hal yang belum terjadi sudah ditakutkan. Itulah orang anxiety. Ya, makanya dilatih, Mbak, dilawan. Ya, jangan apa-apa dibikin takut. Ya, kan kamu sendiri yang bisa mengarahkan ke berani. Dari takut ke berani kamu sendiri. Dari berani ke takut kamu sendiri yang bisa mengendalikan itu. Ya, takut mandi, ya udah berapa takut mandi.
Mandi nggak kamu sampai sekarang? Jangan-jangan nggak mandi-mandi lagi, cuma dilap aja badannya. Saking anxiety-nya seperti itu, ya kan? Kamu jadi akhirnya menderita sendiri, sengsara sendiri. Gimana kamu mau bahagia? Gimana kamu mau seneng? Ya, kamu sendiri yang menyiksa dirimu. Itu dia. Ayo bangkit semangat, lawan dan hadapi anxiety-mu. Mbak, kamu itu sehat, kamu nggak sakit, ya. Badanmu sehat, badanmu nggak sakit, cuma pikiranmu yang sakit, liar. Kamu liarkan, kamu biarkan dia itu menakuti dirimu. Dan kamu harus ya lawan itu, pikiran itu kamu lawan, kamu hadapi. Jangan malah kamu keluhkan, jangan kamu takutkan. Ya, dilawan, Mbak. Kalau kamu mau sembuh, lawan, hadapi rasa takutmu, hadapi rasa cemasmu, membodoh amatkan sensasi, walaupun kamu rasakan. Iya Mas Andit, saya pusing, sengsara, saya pusingnya bukan main, kepala rasanya kayak di kaki, mau jalan aja sakit, pusing, ini segala macam. Iya, saya paham, paham banget. Tapi kamu menikmati, dalam hati saya, pusingnya kamu itu kamu nikmati. Jangan kamu takutkan, nanti akan hilang dengan sendirinya. Itu kalau udah hilang ya udah, nggak usah dipikirin, nggak usah diinget-inget, itu loh ya. Terus saya sudah menghabiskan uang puluhan juta, ya, wah, sayang banget uangnya, ya, sayang banget uangnya. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan dari mulai saat ini Mbak Irianti bisa bangkit dan semangat. Mbak, uangmu nggak ada gunanya, ya. Kesembuhanmu itu tanpa uang, tanpa obat, gratis, ya. Dirimu sendiri yang bisa mengobati, ya. Semangat Mbak, ya. Kesembuhan itu hak sebagi semua penderita. Tinggal penderita bisa nggak, punya semangat nggak, itu loh, bisa bangkit nggak. Itu dia, ya. Semangat ya Mbak Irianti. Saya doakan semoga Mbak Irianti bisa cepat praktek dan bisa akhirnya bisa sembuh, ya. Baik, selanjutnya dari Miss Nama, telinga terasa tersumbat kayak mampet ke kepala, kelayangan kayak vertigo. Ini yang diomongin sensasi-sensasi, ya. Jadi gini, kenapa di video YouTube saya tuh saya selalu katakan semua sensasi yang muncul dan dirasakan, ya, saya nggak menyebutkan semua yang vertigo, kelayangan ini, karena kenapa? Terlalu banyak saya jabarkan kalau saya jelasin per item-item, ya. Per sensasi-sensasi itu saya sebutkan terlalu banyak, ya. Makanya saya merangkumnya untuk masalah sensasi itu semua sensasi dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Itu harus kita bodoh amatkan, walaupun kita merasakan itu. Itulah seninya kita mau sembuh dari penyakit anxiety. Kita harus bisa mengabaikan dan kita harus bisa membodoh amatkan sensasi yang kita rasakan. Itu susahnya, ya. Kalau kita nggak merasakan, saya yakin gampang sembuhnya, ya. Inilah yang bikin susah, yang bikin mental penderita itu gemeter, yang bikin mental teman-teman itu down karena teman-teman merasakan itu dia, ya. Semangat ini Mbak. Sama telinga, apa kamu bilang ini, telinga tersumbat. Saya bukan tersumbat aja, udah mampet. Dulu itu suka bunyi blek 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 gitu, kayak air gini, blek 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 blek, ya kan. Terus telinga di sini nih panas dulu itu saya. Terus percaya nggak Mbak, telinga saya berdenging dari awal saya sakit sampai 1,5 tahun telinga saya berdenging, nging, nggak ada berhentinya, nggak ada paus-pausnya, ya, nggak ada, bunyi nonstop, ya. Malah kalau kita di tempat hening makin kencang kedengeran, iya. Itu dia. Terus saya dulu bertanya kapan saya sembuh. Ya dulu saya berpikir, ya kan, aduh ini kapan sembuh, kapan sembuh, kapan sembuh, kapan sembuh, ya kan. Akhirnya kenapa? Setelah saya membodoh amatkan, saya nggak peduli mau bunyi kek, mau enggak kek, ya. Dan percaya nggak, setelah hilang telinga denging saya hilang, saya tuh malah nggak seneng, biasa aja,
Ya, kapan hilangnya saya lupa, saya nggak tahu, nggak sadar. Setelah hilang ya udah, angin lalu, gitu loh. Itu dia ya, sensasi itu di saat kita rasakan ya kita bodoh amatkan, dan di saat kita tidak merasakan sensasi ya kita bodoh amatkan juga, jangan dipikirin. Ingat nggak waktu kayak teman-teman waktu sehat dulu? Ya, ya kayak gitu aja. Teman-teman dulu waktu sehat pernah sakit gigi, menderita kan, sakit banget, menderita banget. Tapi sembuhnya teman-teman tahu nggak? Hilangnya rasa sakitnya tahu nggak kapan? Setelah udah sembuh, teman-teman inget terus nggak sama sakit gigi? Kan enggak. Ya teman-teman langsung beraktivitas, melakukan kegiatan selayaknya teman-teman hidup normal. Itu dia. Ya, semangat Miss Nama ya. Udah, telinga kamu itu tersumbat itu nanti sembuh sendiri. Kayak mampet ke kepala sembuh sendiri, kelayangan vertigo sembuh sendiri. Kok Mas Andi bisa ngomong gitu? Saya sudah ngalamin vertigo, rasanya bumi ini muter, dipakai tidur malah rasanya pengen muntah. Saya rasakan semua. Ya, sembuh itu. Kalau yang penting kamu bisa membodoh amatkan, nikmati sensasinya. Itu dia, nikmati sensasinya. Jangan kamu takutin sensasi itu, jangan kamu takutin. Kalau sensasi kamu takutin, mental kamu akan down. Tapi kalau kamu siap menghadapi sensasi, dan semua sensasi yang kamu rasakan kamu nikmatin, kamu bodoh amatkan, kamu cuekan, itu nanti cepet pergi. Percaya sama saya, nggak harus diobatin. Baik, pertanyaan berikutnya dari user. Saya sudah 2 tahun lebih menghadapi sakit ini. Sensasi masih kadang timbul, terutama kelayangan, sempoyongan, kepala berat, padahal udah minum obat psikiater. Ya, obat psikiater, kamu 2 tahun minum obat psikiater. Mas, kamu mau tenang aja kenapa harus minum obat sih? Ya, salah sendiri kamu dibikin hidupmu nggak tenang. Kan dirimu sendiri yang mengarahkan nggak tenang. Ya, obatnya gratis mas, dirimu sendiri. Kenapa harus kamu pakai obat? Ya, coba, saya yakin nih mas user ini, coba nggak minum obat. Pasti panik. Karena kenapa? Sugesnya udah ke obat. Iya, dia merasa tenang kalau minum obat. Tapi kalau nggak minum obat, ya kumat dia. Ya, karena sudah ketergantungan obat kimianya dan ketergantungan sugesnya. Ya, itu dia. Udahlah, kamu itu nggak usah pakai obat-obat kayak gitu. Ya, itu cuma sementara, tenangnya sementara. Ya, kamu mau tenang abadi, mau tenang bener-bener permanen tenang, ya itulah dirimu sendiri. Itu dirimu sendiri, bukan sementara dirimu. Itu loh. Obat itu cuma sementara, tapi yang permanen abadi itu dari dirimu sendiri. Gratis ya, gratis. Ya, orang anxiety senengnya ngeluarin duit sih, bingung saya. Ya, baik, pertanyaan berikutnya. Eh, dari Fahir Arahmi. Bang, rata-rata orang anxiety kan sulit untuk tidur. Gimana cara abang supaya bisa tidur? Ya kembali lagi, orang kalau mau tidur apa? Tenang, ya. Ngantuk, blek, ketiduran, ya. Tapi kalau orang kira-kira banyak pikiran, banyak beban pikiran, cemas, takut, panik, gelisah, bisa tidur nggak? Susah. Susah. Walaupun bisa tidur, kualitas tidurmu tuh nggak maksimal. Kualitas tidurmu tuh nggak baik. Iya, bangun tetap aja nggak enak badanmu karena kualitas tidurmu nggak bagus. Itu ya, kamu mau bisa tidur enak ya, kurangi rasa cemasmu, hilangi rasa cemasmu, tenangkan dirimu. Itu tenang itu bukan dari masalah pikiran tapi dari hati juga. Itu dia. Ya teman-teman ya, udahlah, semangat ya, nggak usah kita tuh ngeluarin uang untuk mengobati penyakit ini. Saya sudah katakan obatnya itu gratis ya. Uang nggak bisa ngobatin nggak bisa ngobatin kamu, uangmu itu nggak bisa. Apa sih obat yang bisa nyembuhin kamu, yang bisa ngobatin anxiety-mu tuh apa? Obat apa, saya tanya? Apa obat apa? hmm? Itu loh. Udah, pokoknya obatnya gratis, adalah dirimu sendiri. Itu, bangkit dan semangat hadapi anxiety-mu. Lebih baik kamu nangis melawan daripada kamu nangis mengeluh.
ya, daripada kamu nangis mengeluh. Ya, coba kamu latih dan lawan. Nggak usah lama-lama, sebulan aja. Ya, sebulan aja latih dan lawan. Ya, terus jangan maunya, Mas Andit saya udah ngelawan ini, tapi kok saya nggak sembuh. Ya, lu baru ngelawan sekali. Ya, baru ngelawan sekali pengennya sembuh. Ya nggak bisa, ya berkali-kali. Nggak ada yang instan. Ya, kamu datang, mohon maaf, misalnya kita takut sholat jemaah ke masjid. Ya, kamu baru sekali ngelatih ngelawan sholat di masjid. Wah, pas sholat itu gemeter, jantung berdebar, keringet dingin. Ya, pengennya cepet pulang, sempoyongan. Ya, terus akhirnya udah selesai tuh, sampai selesai pulang. Ya, terus pengennya sembuh. Ya nggak bisa, ya berkali-kali ya kamu ke masjid terus sholat sampai bener-bener kamu tuh ke masjid nggak ada rasa takut, kamu ke masjid itu tenang, kamu ke masjid sholatnya khusyuk. Itu baru yang dikatakan kamu sudah sembuh. Sembuh apa? Kamu takut dari apa, sholat di masjid. Ya, semuanya, tempat apapun yang kamu takuti, kamu hadapi, kamu lawan. Masalah sensasi jangan kamu takuti, kamu lawan, hadapi, kamu terima. Ya, sakitnya sensasi kamu terima, tapi kamu tersenyum. Ya, jangan sampai kamu sensasi kamu rasakan bikin kamu takut. Jangan, gitu loh. Ya, semangat ya. Saya yakin kalian itu bisa. Ya, bisa. Saya di sini mentor, hanya bisa mensupport, hanya bisa ngebangkitin mental kalian. Saya cuma bisa ngebangkitin mental kalian. Itu loh. Yang bisa menyembuhkan kalian ya diri kalian sendiri. Iya, saya mentor hanya mensupport, membangkitkan semangat, membangkitkan percaya diri kamu lagi. Itu. Jangan kalian cuma kerjanya cuma duduk manis gini, ngeliatin video saya ya seharian di kamar, tapi kalian nggak praktek. Percuma, percuma. YouTube saya mah video saya cukup sekali kamu tonton. Saya nggak minta, saya nggak nyari subscribe, saya nggak nyari ditonton berapa orang yang nonton, nggak. Ya, saya pengen kenapa? Nonton video saya sekali kamu amati, kamu telaah, kamu simak. Ya, selebihnya kamu praktek. Selebihnya kamu praktek daripada kamu nonton video saya gini sehari sampai 10 kali kalau kalian puter video saya terus kamu nggak ngapa-ngapain. Percuma. Percuma saya kasih tahu. Ya, karena kenapa saya bikin konten video YouTube ini biar banyak nih, saya nggak banyak ngomong telepon atau dari video YouTube ini bisa saya membagi ilmu penjelasan. Ya, itu dia, sehingga banyak teman-teman yang nggak kenal sama saya di luar saya sana itu jadi ngerti, oh penyakit ini seperti ini, oh penyakit ini caranya seperti ini. Iya, itu dia. Ya, semangat. Saya bisa, kalian juga bisa. Yang penting kalian semangat. Ya, sebelumnya mohon maaf apabila di dalam video kali ini ada kata-kata yang tidak enak ya, yang menyinggung teman-teman. Tapi jujur dalam hati saya membuat konten video ini agar teman-teman itu semangat bangkit dari keterpurukan, agar teman-teman bisa bahagia seperti yang dulu lagi. Ingat ada keluarga ya yang harus kita bahagiakan. Terus jangan banyak mengeluh ya. Oke, semangat kalau gitu. Video ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.